Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, saya rindu sekali untuk sedikit mengupas bahagian firman Tuhan atau menjelaskan tentang firman Tuhan dari Injil Yohanes pasalnya yang ke-8, Injil Yohanes pasal 8 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11, tetapi saya hanya membaca pada ayat 7 hingga ayatnya yang ke-11 yang bunyinya demikian di bawah topik yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Perempuan yang Bersinar. Mulai ayat 7, dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Saudara-saudara, pada pembacaan ini bercerita tentang kisah seorang perempuan yang kedapatan berbuat dosa, dalam hal ini bersinah. Dan kita tahu bahwa persinahan atau bersinah itu dilarang oleh Alkitab dan dikecam oleh Tuhan sendiri. Dan di dalam pembacaan ini menjelaskan seorang perempuan didapati oleh begitu banyak orang dia dalam keadaan berbuat dosa. Dan menurut mereka atau bagi mereka itu adalah satu kesempatan yang sangat tepat untuk merajam, untuk memberikan hukuman yang setimpal atau untuk mempermalukan perempuan ini dan menerima hukuman yang sangat pantas sesuai dengan kebenaran Tuhan. Karena itu mereka membawa, atau ahli-ahli Taurat itu dan orang Farisi itu membawa perempuan yang kedapatan bersinah datang kepada Yesus. Dan mereka menceritakan secara mendetail tentang apa yang mereka temukan, apa yang mereka lihat, dan apa yang mereka tahu tentang perempuan ini. Dan ketika mereka tiba di hadapan Tuhan dan menjelaskan secara mendetail tentang siapa perempuan yang dibawa di hadapan Tuhan, maka Tuhan pada saat mendengar atau setelah mendengar penjelasan mereka, maka pada ayatnya yang ke-7, ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, Tuhan bangkit dan berdiri dan berkata kepada mereka, "Siapa di antara kalian yang tidak berdosa, yang tidak melakukan dosa, silakan kalian menghakimi dia. Silakan kalian mengambil batu dan melempar dia." Kenapa Yesus melakukan hal itu? Karena Tuhan tahu motivasi hati mereka. Tuhan tahu siapa orang-orang yang datang kepada Tuhan dengan membawa perempuan yang berdosa ini atau yang kedapatan melakukan dosa ini. Tuhan tahu hidup mereka, Tuhan sangat tahu persis, kenal siapa mereka. Karena itu Tuhan berkata, siapa yang tidak melakukan dosa di antara sekian banyak yang ada, silakan kalian ambil batu, rajam dia dan lempar dia. Saudara yang diberkati Tuhan. Dan ketika Yesus membungkuk untuk menulis di tanah, satu persatu dari mereka yang datang dengan membawa Yesus, justru tidak ada yang berani mengangkat batu dan melempar, merajam perempuan ini. Justru mereka pergi hilang satu persatu, tinggalkan Yesus bersama dengan perempuan ini.
Dan ketika Yesus mengangkat muka dan melihat di sekeliling, adakah di antara mereka yang telah datang dengan membawa perempuan ini di hadapan Tuhan, yang telah melempar perempuan ini dengan batu seperti yang diperintahkan Tuhan? Ketika Tuhan berkata, di mana mereka? Mereka telah pergi. Dan Tuhan mengatakan kepada perempuan ini, aku pun tidak melakukannya. Tetapi pergilah dan jangan berbuat dosa lagi sejak sekarang ini. Saudara yang diberkati Tuhan, kenapa Tuhan tidak ikut menghukum perempuan ini? Kenapa Tuhan tidak mengadili dia? Kenapa Tuhan tidak merajam dia dengan batu? Kenapa Tuhan tidak menimpakan hukuman seperti yang tercatat dalam firman Tuhan di hukum Taurat? Kalau seseorang didapati berzinah, dia harus dilempari batu, dia harus dirajam. Kenapa Yesus tidak melakukan itu? Apakah Yesus berkompromi dengan dosa? Apakah Yesus menyetujui perbuatan zina yang dilakukan oleh perempuan itu? Apakah Yesus berkompromi dengan dosa yang dilakukan oleh perempuan ini? Apakah Yesus memberikan kesempatan untuk perempuan ini pergi dan melakukan hal yang sama lagi? Apakah Tuhan setuju mendukung dan membungkus dosa dari perempuan ini, sehingga memberi peluang kepada perempuan ini untuk pergi melakukan? Saya mau katakan tidak. Sesungguhnya Dia adalah Tuhan yang penuh kasih. Dia adalah Tuhan yang penuh dengan cinta. Dia adalah Tuhan yang penuh dengan kasih mesra, yang memiliki cinta sejati. Dia Tuhan yang kudus dan suci, tetapi juga Dia adalah Allah yang penuh kemurahan hati. Dia adalah Allah yang bermurah hati. Dia adalah Allah yang memiliki kasih yang sangat sempurna. Dan di dalam kasih yang sempurna itulah Dia tidak menghukum perempuan ini. Bukan artinya Dia berkompromi dengan dosa. Dia membenci dosa, Dia membenci perbuatan perempuan ini. Tetapi Dia tidak menghukum perempuan ini. Namun Dia Tuhan yang mengatakan kepada perempuan ini, pergilah, karena aku pun tidak akan melakukannya. Aku tidak akan melempari kamu dengan batu. Aku tidak akan menghukum kamu, merajammu dengan batu. Aku tidak akan mempermalukan kamu. Tetapi aku membungkus kamu, menutup kamu, merangkul kamu dengan kasih. Tetapi ingat, pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Mulai sekarang. Bukan mulai besok. Bukan mulai bulan depan. Bukan mulai tahun depan. Tetapi mulai sekarang. Pengampunan ini diberikan adalah sebagai sebuah tanda kesabaran Tuhan. Dan memberikan kesempatan kepada perempuan ini untuk berubah, memperbaiki pola hidup yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tuhan memberikan kesempatan kepada perempuan ini untuk dia kembali berbalik kepada jalan yang benar. Kesabaran Tuhan adalah kesempatan untuk kita beroleh selamat. Itu kata firman Tuhan. Dan ketika perempuan yang didapati berzina, didapati melakukan dosa, dibawa di hadapan Tuhan, Tuhan berkata, aku pun tidak melakukannya. Bayangkan, Dia Tuhan yang Maha Kudus, Dia Tuhan yang Maha Suci, Dia Tuhan yang kudus. Tetapi ketika perempuan berdosa,
dibawa di hadapan Tuhan. Dia tidak memandang rendah perempuan ini karena dia Allah yang suci lalu dia pandang rendah. Tidak. Justru di dalam kesucian, kekudusannya Tuhan, dia lihat perempuan ini dengan mata yang penuh kasih. Dia memandang perempuan ini di dalam belas kasihnya yang tulus. Dan memberi kesempatan untuk perempuan ini berubah. Untuk perempuan ini memperbaiki. Untuk perempuan ini merubah pola hidupnya yang tidak berkenan menjadi hidup yang lebih berkenan, menjadi lebih baik di hadapan Tuhan dari hari kemarin. Saudara yang diberkati Tuhan, saya, Anda, dan kita semua tentu tidak bisa untuk membohongi diri, tidak bisa menipu kenyataan atau keadaan bahwa saya dan kita semua adalah orang-orang yang berdosa, orang-orang yang tidak luput dari berbuat salah, orang-orang yang tidak luput dari kesalahan dan kejahatan di hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan memberikan kesempatan kepada kita. Pintu anugerah masih dibukakan kepada kita. Pengampunan Dia berikan supaya kita sadar bahwa kesempatan yang Tuhan berikan adalah kesempatan untuk kita memperbaiki, merubah sehingga menjadi lebih baik di hadapan Tuhan. Kesempatan untuk kita melihat dan merenungkan rahmat dan kebaikannya Tuhan, keluhuran cinta kasih Tuhan bagi kita. Bayangkan kalau melihat kepada kehidupan kita, kepada perbuatan kita, kepada ketidaksetiaan kita, kepada bejatnya kita, kepada jahatnya kita manusia, kepada segala perbuatan jahat dan durhakanya kita di hadapan Tuhan. Kalau Dia Tuhan yang bengis, kalau Dia adalah Tuhan yang kejam, kalau Dia adalah Tuhan yang tidak panjang sabar, Dia adalah Tuhan yang keluhurannya itu tidak dinyatakan bagi kita, maka kita semua sudah dirajam batu. Kita sudah ditimpakan segala hukuman yang setimpal dengan dosa kita. Tetapi Dia Tuhan kita, Tuhan yang luar biasa. Karena cintanya, karena kasihnya, Dia berkata kepada kita hari ini, aku pun tidak melakukannya, tidak akan melakukan seperti apa yang diharapkan oleh ahli Farisi, ahli-ahli Taurat. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai sekarang. Kehidupan kita sesungguhnya kotor dan keji, tidak layak di hadapan Tuhan, siapapun kita. Karena firman Tuhan berkata, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi kasih karunia Allah lah yang memberikan kepada kita kehidupan. Dia Tuhan yang penuh kasih. Dia mati di salib. Dia menyerahkan hidupnya dipaku di salib. Dia tanggung segala salah dan dosa kita. Mazmur 53 menjelaskan kepada kita bahwa Dia mati di salib untuk menanggung segala salah dan dosa kita. Dia tanggung segala penderitaan, sakit, penyakit kita. Dia tanggung segala kejahatan kita. Dia seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Tidak ada keluh kesah. Dia diam. Dia hanya dapat berkata di kayu salib,
Dia hanya berbicara di kayu salib. Ketika melihat perbuatan-perbuatan manusia terhadap dia, penolakan manusia terhadap dia, dia tidak minta kutuk kepada Bapaknya untuk orang-orang yang menyalibkan dia. Dia tidak minta Tuhan atau Bapaknya untuk mengutuk orang-orang yang telah menjahati dia. Tetapi dia panjatkan doa pengampunan. Ampuni mereka Tuhan, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Begitu dalam cinta kasih Tuhan, begitu luar biasanya kasih Tuhan. Dia mau mendoakan orang-orang yang menyalibkan dia. Bahkan ketika detik-detik dia akan menghembuskan nafasnya, dia berkata, sudah genap, sudah selesai. Segala hutang dosa sudah dibayar lunas di kayu salib. Kita telah ditebus dengan darahnya yang mahal. Dia telah melepaskan kita dari kematian yang kekal. Dia telah kalahkan maut itu. Karena itu di dalam 1 Korintus 15 berkata, hai maut, di manakah kemenanganmu? Di manakah sengatmu? Maut telah ditelan, kemenangan telah menjadi bahagiannya. Dia rela mati di salib karena kasihnya. Dia rela menyerahkan nyawanya, ganti kita. Seharusnya kita yang dipakukan di salib. Seharusnya kita yang mati tergantung di salib. Tetapi dia menjadi gafirat. Dia tudungi kita dengan kasihnya. Dan dia menyerahkan nyawanya untuk dia mati di salib. Begitu mulia cinta Tuhan. Begitu dalam kasihnya. Walaupun dosa kita merah seperti kirmisi, dia putihkan seperti salju. Perempuan yang didapati bersinar, dia tidak menghukum. Saya dan Anda yang bersalah, berdosa, jahat di hadapannya, dia tidak menghukum. Dia mengatakan kepada kita, seperti dia berkata kepada perempuan yang didapati bersinar, pergilah dan jangan mengulangi lagi dosa itu sejak sekarang. Berbahagia, beruntung, bangga memiliki Tuhan Yesus yang luar biasa, yang penuh cinta. Bukan Tuhan yang bengis, bukan Tuhan yang jahat, bukan Tuhan yang pendek kasih, tetapi dia adalah Tuhan yang panjang kasih, yang lebar cintanya, yang dalam ketulusannya, yang begitu tinggi keluhurannya, mau merangkul kita, menerima kita, menyatakan pengampunan, membuktikan cintanya dengan berkata, aku pun tidak melakukannya. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai sekarang. Tuhan memberkati kita melalui kebenaran firman-Nya. Amin. Dan shalom. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami bangga karena kami punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Tuhan yang penuh cinta. Tuhan yang sejati di dalam kasih.
Tuhan yang begitu mencintai kami dengan sempurna. Sekalipun kami adalah orang-orang yang berdosa, orang-orang yang jahat, orang-orang yang patut untuk menerima hukuman kematian itu. Tetapi Engkau tidak memperhitungkan segala salah dan dosa kami. Engkau menyatakan kasih yang sempurna, kasih sejati bagi kami. Dan Engkau berkata, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi sejak sekarang. Terima kasih untuk kelepasan. Terima kasih untuk pengampunan. Terima kasih untuk keluhuran kasih. Terima kasih untuk rangkulan cinta-Mu. Terima kasih untuk semua keindahan kasih Tuhan bagi kami. Ajar dan tuntunlah kami terus Tuhan, untuk berjalan pada rel dan kebenaran-Mu. Dan kami boleh tinggalkan segala kehidupan lama kami, dan datang kepada kehidupan yang berkenan kepada Tuhan, yang selaras dengan sabda-Mu. Terima kasih Tuhan. Tuntun kami pula dengan Roh-Mu, supaya kami menghargai kasih dan cinta-Mu, menghargai peluang anugerah untuk kami memperbaiki hidup kami. Sudah tentu di dalam kekuatan Roh-Mu juga. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Hamba berdoa untuk semua saudara-saudara kami, untuk semua sahabat dan kenalan kami yang mengikuti channel ini. Tuntun mereka Tuhan, kuatkan mereka, buat mereka menjadi bangga karena memiliki Tuhan Yesus yang luar biasa. Karena kami percaya hanya Tuhan Yesuslah yang dapat berkata, aku pun tidak melakukanmu karena aku mengasihimu. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi sejak hari ini, sejak sekarang. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Roh Kudus. Terpuji nama-Mu ya Tuhan, kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin.